Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Ruka Masak. Hari ini saya akan berbagi resep spesial dari jagung. Cocok banget buat lauk ataupun cemilan, yaitu bakwan jagung anti lembek. Bahan-bahan yang saya gunakan ada 2 buah jagung manis. Untuk jagung manisnya ini bisa kita iris seperti ini ataupun dipipil ya, sesuaikan saja selera teman-teman. Setelah selesai diiris, boleh kita sisihkan dulu. Lanjut ke bahan bumbu halusnya, ada 5 buah bawang merah, 3 siung bawang putih, 5 buah cabai merah keriting, 2 butir kemiri. Oke, semua bahan bumbu halusnya akan saya potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. Setelah selesai dipotong-potong, langsung saja kita tuangkan di cobek. Teman-teman juga boleh menghaluskannya menggunakan blender. Tambahkan 1 sendok makan udang kering atau ebi. Selanjutnya bisa kita ulek bumbunya sampai benar-benar halus. Oke, seperti ini ya hasil bumbunya sudah benar-benar halus. Selanjutnya kita ulek sebagian jagung manis yang sudah kita iris tadi. Yang diulek setengahnya saja, yang setengahnya biarkan saja utuh. Oke teman-teman, kalau sudah halus boleh kita sisihkan dulu. Sekarang kita lanjut ke bahan pelengkapnya. Ada 1 batang daun bawang, iris kecil-kecil. Oke, semua bahannya sudah siap. Sekarang kita lanjut untuk mencampur semua adonannya. Masukkan daun bawang yang sudah dipotong-potong, kemudian bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Tambahkan 6 sendok makan tepung terigu, 4 sendok makan tepung beras, sepucuk sendok makan baking powder. Kemudian kita aduk-aduk hingga tercampur merata. Tambahkan juga 1 sendok makan tepung maizena. Tambahkan setengah sendok teh garam atau sepucuk sendok teh, setengah sendok teh kaldu bubuk atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan saja yang ada. Aduk-aduk kembali hingga tercampur merata. Selanjutnya tambahkan air. Untuk menambahkan airnya ini sedikit demi sedikit ya teman-teman, bertahap supaya nanti tidak takut keenceran. Oke, untuk tekstur adonan bakwannya seperti ini ya. Jangan terlalu encer, teksturnya itu masih kental. Sekarang kita lanjut untuk menggoreng bakwannya. Di sini sudah saya siapkan wajan. Kemudian beri minyak secukupnya. Pastikan minyaknya benar-benar panas agar bakwan cepat matang dan tidak menyerap terlalu banyak minyak. Selanjutnya ambil 1 sendok adonan dan masukkan ke dalam minyak panas. Goreng hingga bagian luar berwarna keemasan dan terlihat renyah. Oke teman-teman, seperti ini ya, bagian bawahnya sudah terlihat kering, baru bisa kita balik. Jangan terlalu sering membolak-balik bakwan supaya hasilnya maksimal. Cukup sekali saja untuk membaliknya. Oke teman-teman, ini bakwannya sudah matang. Sekarang boleh kita angkat dan tiriskan. Ulangi menggoreng hingga adonan habis. Caranya juga sama ya, cukup sekali saja untuk membalik bakwannya supaya tidak terlalu menyerap minyak. Setelah semua adonan bakwannya selesai digoreng, selanjutnya bisa kita tata di piring saji. Oke teman-teman, akan saya perlihatkan untuk hasil bakwan jagungnya ini benar-benar anti lembek dan renyah banget. Untuk rasanya ini benar-benar gurih. Oke teman-teman, itulah tadi resep bakwan jagung anti lembek meskipun tanpa telur yang gurih dan renyah. Resep ini sangat cocok untuk camilan sore atau sebagai teman nonton film. Mudah dibuat, praktis, dan pastinya lezat. Hari ini saya akan membuat opor ayam putih. Bahan-bahan yang saya gunakan ada 500 gram ayam broiler,
Untuk ayam yang saya gunakan ini bagian campur, ada bagian dada, paha, ceker, kepala, juga sayap. Teman-teman juga bisa menggunakan bagian sayap saja ataupun dada saja, sesuaikan saja sama selera kalian ya. Oke, ayamnya bisa kita sisihkan dulu. Lanjut ke bahan bumbu halusnya, ada 6 buah bawang merah, 3 siung bawang putih, setengah ruas jari jahe, 2 butir kemiri, setengah sendok teh ketumbar butiran, sepucuk sendok teh lada butiran, sepucuk sendok teh jinten. Ini semuanya sudah saya sangrai terlebih dahulu ya teman-teman, supaya rasanya nanti lebih sedap. Oke, untuk bawang merah, bawang putih dan jahenya akan saya potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. Setelah selesai dipotong-potong, langsung saja kita tuangkan di cobek. Kalau teman-teman mau menghaluskannya menggunakan blender juga boleh ya, sesuaikan saja yang ada. Oke, selanjutnya bisa kita ulek bumbunya ini sampai benar-benar halus. Seperti ini ya, hasil bumbu yang sudah saya haluskan, sudah benar-benar halus, boleh kita sisihkan dulu. Dan selanjutnya ada santan kental ini sebanyak 300 ml. Santan kentalnya ini saya hasilkan dari 1/4 butir kelapa parut. Santan kentalnya dari perasan santan yang pertama. Kemudian untuk santan encernya ini sebanyak 300 ml juga ya. Santan encernya ini hasil dari perasan santan yang kedua. Lanjut ke bahan bumbu pelengkapnya, ada 1 lembar daun salam, 1 lembar daun jeruk, 1 batang serai, 1 iris lengkuas. Untuk lengkuas dan serainya kita geprek seperti ini. Oke teman-teman, semua bahan-bahannya sudah siap. Sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Pertama kita didihkan air di panci. Setelah airnya mendidih, selanjutnya kita masukkan ayam. Masukkan semua ya. Rebus ayamnya ini sebentar saja, cukup 3 atau 4 menit. Tujuannya untuk mengurangi lemak yang berlebihan. Jangan lupa dibolak-balik ya supaya merata. Oke, kalau sudah, matikan api kompornya, kemudian kita tiriskan ayamnya. Selanjutnya panaskan minyak di wajan secukupnya saja. Setelah minyaknya panas, masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Masukkan bumbu pelengkapnya, ada serai, lengkuas, daun salam, dan daun jeruk. Tumis bumbu hingga matang, aromanya harum. Kira-kira seperti ini ya teman-teman, bumbunya sudah matang. Selanjutnya kita masukkan ayam yang sudah direbus tadi. Aduk-aduk hingga tercampur merata sama bumbu. Setelah tercampur merata sama bumbu, selanjutnya masukkan santan encer. Aduk-aduk kembali hingga tercampur merata. Tambahkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan saja yang ada. Setengah sendok teh gula pasir. Aduk-aduk kembali hingga rata. Selanjutnya kita masak hingga ayamnya empuk dan kuahnya ini menyusut. Oke teman-teman, ini kuahnya sudah mulai menyusut dan ayamnya sudah empuk. Selanjutnya kita masukkan santan kentalnya. Setelah santan kentalnya kita masukkan, selanjutnya bisa kita aduk-aduk perlahan hingga kuahnya ini mendidih dan opor ayamnya matang. Tujuannya supaya santannya tidak pecah. Pokoknya kita aduk-aduk terus ya teman-teman, hingga kuahnya ini mendidih lagi dan opor ayamnya matang. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Oke teman-teman, ini sudah mulai mendidih kuahnya. Bisa kita kecilkan api kompornya ya, supaya lebih tanak. Kita masak lagi sebentar. Dan ini hasilnya, opor ayam sudah matang, rasanya sudah pas. Langsung saja kita matikan kompornya dan pindahkan di mangkok saji.
Sebelum disajikan di meja makan, jangan lupa taburi bawang goreng supaya rasanya lebih nendang. Oke teman-teman, itulah tadi resep opor ayam putih ala Rukamasa. Membuatnya sangat mudah, rasanya sangat lezat. Selamat mencoba. Hari ini saya memasak sesuatu yang spesial, yaitu tumis cumi cabai hijau. Bahan-bahan yang saya gunakan ada 400 gram cumi basah. Untuk cuminya ini sudah saya cuci bersih dan juga sudah saya bersihkan. Selanjutnya cuminya kita potong-potong sesuai selera. Untuk tintanya ini juga sudah saya buang ya teman-teman. Setelah selesai dipotong-potong, selanjutnya kita pindahkan di wadah, kemudian kita marinasi, beri perasan air jeruk nipis atau jeruk lemon, kemudian kita peras di atasnya. Selanjutnya kita campurkan sampai merata. Setelah merata, kita sisihkan dulu. Sambil menunggu cuminya dimarinasi, kita siapkan untuk bahan bumbunya. Ada 5 buah bawang merah, iris tipis-tipis, 3 siung bawang putih, iris tipis-tipis juga, 8 buah cabai hijau keriting, potong serong, 2 buah tomat matang ukuran kecil, potong dadu. Kalau teman-teman menggunakan tomat yang besar, cukup menggunakan 1 buah saja. Oke teman-teman, jadi untuk bumbunya cukup ini saja ya, cukup diiris-iris saja, sangat simpel. Selanjutnya kita ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, masukkan bawang putih dan bawang merah yang sudah kita iris tadi. Tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai layu aromanya harum. Setelah bawang merah dan bawang putihnya layu aromanya harum, masukkan cumi semuanya, kemudian aduk-aduk sampai tercampur merata. Gunakan api kecil saja ya teman-teman. Untuk memasak cuminya ini tidak perlu lama, cukup 2-3 menit saja. Ini tipsnya ya, supaya cuminya tidak alot. Tambahkan setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan saja yang ada. Setengah sendok teh gula pasir, 1/4 sendok teh lada bubuk, 4 sendok teh saus tiram. Selanjutnya kita aduk-aduk hingga tercampur merata. Jadi seperti ini ya teman-teman. Untuk memasak cuminya ini pokoknya jangan terlalu lama, cukup diosreng-osreng. Terakhir kita masukkan cabai hijau dan tomat yang sudah dipotong-potong tadi, kemudian kita aduk kembali sampai tercampur merata. Jangan lupa koreksi rasanya jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena masih kurang gurih, saya tambahkan lagi sedikit garam dan juga saus tiram. Aduk-aduk kembali hingga tercampur merata. Dan ini hasilnya ya teman-teman. Tumis cumi cabai hijau sudah matang, rasanya sudah pas. Langsung saja kita matikan kompornya dan pindahkan di piring saji. Tumis cumi cabai hijau siap untuk disajikan. Saya memasak olahan tempe yang super lezat. Rasanya ada pedas, gurih, pokoknya enak banget. Tempe dimasak seperti ini itu tidak ada bosannya, yaitu sambal tempe sederhana. Bahan-bahan yang saya gunakan ada 1 ikat tempe. Untuk tempe yang saya gunakan ini bungkusnya daun jati. Kalau di tempatnya teman-teman adanya tempe bungkus plastik juga boleh ya, sesuaikan saja yang ada. Kemudian tempenya kita potong kecil-kecil supaya bumbunya bisa meresap dan rasanya lebih gurih. Setelah selesai dipotong-potong, boleh kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita ke bahan sambalnya. Ada 1 genggam cabai rawit, kemudian 1 genggam cabai merah keriting, 1 buah tomat matang. Ini semua bahan sambalnya sudah saya rebus terlebih dahulu ya teman-teman.
kita tuangkan ke cobek. Boleh juga menghaluskannya menggunakan blender. Tambahkan 1 sendok teh terasi matang. Kemudian kita ulek sambalnya sampai benar-benar halus seperti ini. Lanjut ke bahan bumbu irisnya, ada 5 buah bawang merah, iris tipis-tipis. 4 siung bawang putih, iris tipis-tipis juga. Oke teman-teman, semua bahan-bahannya sudah siap. Sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, masukkan tempe yang sudah dipotong-potong tadi. Goreng tempe sampai kering, warnanya kuning kecoklatan. Kira-kira seperti ini ya. Tempenya sudah matang, boleh kita angkat dan tiriskan. Selanjutnya masukkan bawang merah dan bawang putih. Tumis bawang putih dan bawang merahnya hingga layu aromanya harum. Setelah bawang merah dan bawang putihnya layu, masukkan sambal yang sudah kita haluskan tadi. Kemudian aduk-aduk dan tumis sambalnya sampai matang aromanya harum. Setelah sambalnya matang seperti ini ya, sudah mengeluarkan minyak, selanjutnya tambahkan air secukupnya. Kemudian aduk-aduk dan ratakan. Tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk atau kaldu jamur, sesuaikan saja yang ada, setengah sendok teh gula pasir. Aduk-aduk hingga tercampur merata. Masak hingga kuahnya menyusut. Seperti ini ya teman-teman, kuahnya sudah mulai menyusut, sambalnya mengental. Selanjutnya kita masukkan tempe yang sudah digoreng tadi. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur merata. Selanjutnya kita masak lagi sampai kuahnya menyusut, bumbunya meresap dan sambalnya matang sempurna. Seperti ini ya, sambalnya sudah matang ini, sudah mengeluarkan minyak. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena masih kurang gurih, saya tambahkan lagi sedikit garam dan juga kaldu bubuk. Kemudian aduk-aduk kembali sampai tercampur merata. Dan ini hasilnya, sambal tempe sederhana sudah matang, rasanya sudah pas, bumbunya meresap. Langsung saja kita matikan kompornya dan pindahkan di mangkok saji. Sambal tempe sederhana siap untuk disajikan. Hari ini saya memasak sesuatu yang spesial dan pastinya menggugah selera, yaitu tumis udang cabai hijau. Bahan-bahan yang saya gunakan ada udang. Udangnya sudah saya bersihkan, buang bagian kepala, kulit dan ekornya, dan sudah saya cuci bersih. Untuk bahan bumbunya ada 5 siung bawang putih. Bawang putihnya kita geprek kemudian dicincang kasar. Lima buah bawang merah. Ini juga sama ya, bawang merahnya kita iris tipis-tipis kemudian dicincang kasar. Satu genggam cabai hijau keriting, potong serong. Boleh menggunakan cabai hijau besar, sesuaikan saja selera teman-teman. 5 buah cabai rawit merah, potong serong juga. 1 buah tomat matang, potong sesuai selera. 1 ruas jahe. Untuk jahenya cukup digeprek saja seperti ini. Oke teman-teman, semua bahan-bahannya telah siap. Sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya.
Setelah minyaknya panas, masukkan bawang putih, bawang merah, dan jahe. Tumis sampai layu, aromanya harum. Setelah bawang putih dan bawang merahnya layu, masukkan udang. Kemudian tumis kembali sampai udangnya berubah warna. Tambahkan garam secukupnya. Setengah sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan selera saja. 1 sendok teh saus tiram. 2 sendok teh kecap manis. Tambahkan sedikit air. Kemudian aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Selanjutnya masukkan cabai dan tomat. Kemudian aduk-aduk dan masak lagi sampai bumbu meresap, udang matang sempurna. Kalau airnya sudah mulai menyusut seperti ini, jangan lupa koreksi rasanya. Jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Oke teman-teman, dan ini hasilnya, tumis udang cabai hijau sudah matang, rasanya sudah pas. Langsung saja kita matikan kompornya dan pindahkan di mangkok saji. Tumis udang cabai hijau siap untuk disajikan. Oke teman-teman, itulah tadi resep tumis udang cabai hijau ala Ruka Masak. Membuatnya sangat mudah, rasanya sangat lezat. Selamat mencoba. Jika rasa video ini bermanfaat, silakan teman-teman share ke media sosial yang kalian punya. Yang belum subscribe, silakan subscribe, like, dan aktifkan juga loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari Ruka Masak. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa lagi insya Allah pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.